namun tak kuasa menahan. Baiklah, tema kita pada kali ini yakni menjalani pola hidup yang terarah. Saudara, dalam hal menjalani hidup yang terarah atau pola hidup yang terarah, maka ada beberapa hal yang harus atau yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kepribadian. Saudara, di dalam suatu lingkungan, permasalahan setiap orang itu terkadang ada bedanya. Namun, apabila kita tinjau secara global, sejatinya ada kemiripan. Dalam artian, suatu permasalahan tersebut tidak beda jauh dengan yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa di dalam diri seseorang itu ada sebuah kebaikan. Sekalipun itu sedikit, hanya saja terkadang kurang terarah. Sebagai contoh, seseorang yang menjalani suatu profesi atau mencari rezeki sampingan dengan cara berjudi. Seseorang yang mencari nafkah itu baik. Hanya saja apabila mencarinya dengan cara berjudi, itu tidaklah dibenarkan, dalam artian kurang terarah. Demikian juga seumpama dengan demikian itu. Namun tak kuasa menahan. Yang kedua adalah ruh dan jasad. Saudara, sebelum kita terlahir di bumi ini, itu berdasarkan ayat Al-Quran, ternyata ruh kita itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Sementara jasad adalah wadah yang mana nantinya akan kembali juga ke tanah. Dan juga berdasarkan ayat Al-Quran, kelak kita akan dibangkitkan kembali. Maka di saat itulah nantinya janji-janji kita akan ditagih. Namun tak kuasa menahan. Yang ketiga
adalah perjalanan hidup dari masa ke masa. Dalam artian, sebenarnya apa tujuan hidup kita di dunia ini? Saudara, seringkali kita mendengar atau bahkan banyak sekali kita dengar orang-orang bijak pernah berkata, jika hidup hanya untuk bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jika hidup hanya untuk makan, maka monyet di hutan pun juga makan dan juga hidup. Saudara, dari kata-kata tersebut dapat kita pahami bahwa hidup di dunia ini tidak hanya untuk bekerja dan juga bukan hanya untuk makan. Oleh karena itu, mari kita baca dan kita pahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang mana artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Saudara, dalam menyembah Allah, maka perlu kita ketahui apa-apa saja perintahnya dan apa-apa saja larangan-larangannya. Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Namun tak kuasa menahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat buat kami, dan anugerahilah kami kemampuan memanfaatkan ilmu yang Engkau anugerahkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, kalbu yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, serta dari doa yang tidak terkabulkan. Amin. Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu, kami lengah terhadap ini." Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh.
Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.